Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Salib adalah kebetulan. Teman-teman, semua kata kebetulan dalam video ini menggunakan tanda petik ya. Jadi yang saya maksudkan adalah kebetulan. Saya akan jelaskan mengapa seperti itu nanti di akhir video. Kita akan melihat hal kebetulan salib ini melalui 3 tokoh utama dalam drama penyaliban Tuhan Yesus. Yang pertama, Yudas Iskariot. Yang kedua, para pemimpin Yahudi. Dan yang ketiga, Pilatus. Apakah syarat dari kematian Yesus di kayu salib agar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah? Yang pertama, kematian Yesus harus dilakukan pada hari raya Paskah. Hal ini untuk menggenapi simbol dari anak domba Paskah yang pertama kali di Mesir, yaitu saat Allah ingin membawa orang Israel pergi keluar dari Mesir. Mereka diperintahkan untuk menyembelih seekor anak domba jantan. Itu adalah Paskah bagi Tuhan. Yang kedua, Yesus harus mati dengan cara disalibkan, yang berarti Yesus mati dalam keadaan terkutuk dan mencurahkan darahnya. Apakah peran Yudas dalam kebetulan penyaliban Yesus? Kebetulan itu dimulai dengan Yudas yang sudah dirasuki oleh iblis. Sebelumnya, Yudas memang sudah berkomitmen dengan para pemimpin Yahudi untuk menyerahkan Yesus. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Para pemimpin Yahudi sangat gembira karena ada orang dalam yang bisa diajak bekerja sama. Ada orang dari lingkaran terdekat Yesus yang berkomitmen kepada mereka untuk mencarikan cara bagaimana cara menangkap Yesus. Awalnya mereka memang sudah dipusingkan dengan bagaimana cara menangkap Yesus. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Sekarang dengan adanya Yudas, mereka yakin bisa menangkap Yesus secepatnya. Apakah kriteria kesempatan yang baik itu yang disyaratkan oleh para pemimpin Yahudi? Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Jadi teman-teman, ada syarat yang ditekankan oleh para pemimpin Yahudi kepada Yudas. Kita menangkap Yesus, tapi orang banyak tidak boleh tahu. Mengapa begitu teman-teman? Itu untuk mencegah terjadinya keributan. Kapankah kesempatan yang baik itu datang? Saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saat itu sudah malam dan Yesus hanya bersama dengan murid-muridnya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Kita tentu sudah tahu ya teman-teman, taman yang dimaksud di sini adalah Taman Getsemani ya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Inilah pentingnya Yudas teman-teman. Inilah pentingnya orang dalam yang diinginkan oleh para pemimpin orang Yahudi. Mereka tahu persis di mana Yesus, sehingga bisa menyusun rencana bagaimana cara menangkap Yesus. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Mengapa para pemimpin Yahudi membawa prajurit Roma sebanyak itu? Teman-teman, Yudas datang dengan membawa sepasukan prajurit dan penjaga bait Allah. Untuk kata pasukan di sini digunakan kata bahasa Yunani, yaitu speira, yaitu suatu pasukan yang besarnya sekitar 200 sampai 600 orang. Jadi ada penafsir yang mengatakan itu jumlahnya sekitar 200, ada yang mengatakan 600, bahkan ada yang mengatakan jumlahnya itu 1000 orang teman-teman. Kalaupun kita ambil jumlah yang terkecil, yaitu 200 orang, ini sudah termasuk banyak sekali teman-teman. Yang ditangkap kan hanya Yesus 1 orang, beserta dengan muridnya 11 orang. Kenapa Yudas dan para pemimpin Yahudi membawa 200 orang prajurit Romawi dan ditambah dengan penjaga-penjaga bait Allah? Mengapa sebanyak itu yang dibawa?
Kemungkinan besar karena Yesus sudah sering meloloskan diri dengan cara yang aneh. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kali ini mereka tidak mau kecolongan lagi, teman-teman. Apakah Yesus tidak sanggup meloloskan diri dari kepungan para prajurit Romawi itu? Oh, bisa saja kalau Yesus mau lolos. Tapi Yesus tidak mau melakukannya. Selama ini, saat dia mau dilempari atau mau ditangkap, Yesus meloloskan diri bukan karena Yesus takut mati, teman-teman. Bukan. Tapi karena memang belum waktunya bagi Yesus untuk mati. Kali ini di Taman Getsemani, Yesus membiarkan dirinya ditangkap oleh mereka. Bukan karena Yesus tidak bisa meloloskan diri. Karena memang sudah waktunya bagi Yesus untuk mati di kayu salib. Jadi dia membiarkan dirinya untuk ditangkap, teman-teman. Mereka membawa lentera, suluh. Jadi lentera dan suluh itu fungsinya sama, teman-teman. Untuk menjadi alat penerang. Meskipun malam itu adalah bulan purnama, jadi suasananya terang. Mereka sebenarnya tidak memerlukan suluh dan lentera itu. Mereka tidak perlu itu. Tetapi sekali lagi, ini mereka jaga-jaga, teman-teman. Mereka khawatir Yesus bersembunyi di balik-balik pohon atau di semak-semak. Dan untuk itulah mereka membawa alat penerang. Dan itu juga gunanya mereka membawa prajurit Romawi sebanyak itu. Mereka pasti sudah mengepung tempat itu, teman-teman, sehingga Yesus tidak bisa melarikan diri dari manapun. Dan para prajurit Roma juga membawa senjata mereka, perlengkapan senjata mereka yang standar. Mereka bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk. Karena mereka tidak boleh gagal menangkap Yesus kali ini. Di mana letak kebetulan yang dilakukan Yudas? Teman-teman, sebenarnya para pemimpin Yahudi berencana menangkap Yesus bukan saat hari Paskah, teman-teman. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Kapankah hari perayaan Paskah itu? Jadi, teman-teman, bagi orang-orang Yahudi, pergantian hari terjadi bukan pada jam 12 malam, seperti yang kita pahami saat ini, teman-teman. Tapi, pergantian hari itu dimulai setiap pukul 6 sore. Nah, saat itu Paskah dimulai pada hari Kamis pukul 6 sore. Jadi sudah masuk hari Jumat, teman-teman ya. Pada hari Kamis pukul 6 sore dan akan berakhir besok hari Jumat jam 6 sore. Jadi teman-teman bisa lihat kan, penangkapan Yesus di hari Kamis malam atau dini hari itu di luar rencana mereka sebelumnya. Tapi karena menurut Yudas itu adalah kesempatan yang baik dan tidak diketahui orang banyak, apalagi Yesus hanya bersama murid-muridnya saja, belasan orang, maka para pemimpin Yahudi pun setuju bahwa itulah kesempatan yang terbaik untuk menangkap Yesus. Dan mereka memang berhasil menangkap Yesus tanpa keributan sedikit pun. Hanya ada insiden kecil di mana salah seorang murid Yesus menghunus pedangnya lalu menebas putus telinga dari hamba imam besar. Tapi Yesus bisa segera menetralisir insiden itu, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nggak di mana kebetulannya? Para pemimpin Yahudi ingin menangkap Yesus jangan hari Paskah. Tapi kebetulan saja Yudas melihat ada kesempatan yang baik. Akhirnya rencana pemimpin Yahudi berubah dan Yesus ditangkap persis di hari Paskah. Bayangkan saja jika Yudas tidak melihat kesempatan yang baik itu. Wah, Yesus tidak jadi ditangkap di hari raya Paskah dan ujung-ujungnya Yesus tidak mati sebagai anak domba Paskah. Repot kan? Kebetulan Yudas punya rencana sehingga terjadi perubahan tiba-tiba pada rencana pemimpin Yahudi. Karena kebetulan itu, akhirnya Yesus pun bisa tersalibkan sebagai anak domba Paskah. Sebuah kebetulan yang mengagumkan, bukan? Kebetulan kedua, mengapa orang Yahudi meminta salib? Padahal dakwaannya kan menghujat Allah. Hukuman salib tidak ada dalam sistem hukum orang Yahudi, teman-teman. Siapa yang menghujat nama Tuhan,
pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Itulah yang mereka lakukan pada Stefanus. Mereka melempari Stefanus sampai mati. Dosa menghujat Allah itu hukumannya adalah dilempari sampai mati. Tapi mengapa Yesus tidak dirajam, tidak dilempari sampai mati? Bukankah Yesus seharusnya dilempari batu sampai mati karena kesalahan Yesus adalah menghujat Allah? Teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, Yesus ditangkap saat menjelang hari Paskah bagi umat Yahudi. Nah, sebelum masuk dalam hari raya Paskah dan makan Paskah, orang Yahudi harus menguduskan dirinya dan tidak boleh melakukan hal yang cemar atau perbuatan dosa, termasuk melakukan pembunuhan. Karena tradisi penyucian diri di hari Paskah itu, makanya orang Yahudi menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk mengadili dan menghukum Yesus. Mengapa mereka tidak mau menunggu? Memang Paskah akan berakhir pukul 6 sore. Tapi kebetulan saja saat itu hari Paskah dan Sabat berurutan harinya, teman-teman. Paskah hari Jumat, Sabat hari Sabtu. Kalau mereka tidak segera mengeksekusi Yesus di hari Paskah itu, maka mereka tidak akan bisa mengurusi perkara ini di hari Sabat. Mereka harus menunggu sampai hari Minggu, teman-teman. Dan mereka tidak mau hal itu terjadi, teman-teman. Mengapa? Karena sebelum hari Minggu, segala sesuatu bisa terjadi, teman-teman. Yesus bisa saja melarikan diri atau terjadi keributan yang dimulai oleh para pengikut Yesus. Jadi mereka tidak mau mengambil resiko menunggu sampai hari Minggu untuk membunuh Yesus. Sekarang kita harus bunuh dia, atau kemungkinan kita tidak akan pernah lagi bisa membunuh dia. Demikian pikir mereka. Karena itu mereka memaksakan hari raya Paskah itu mereka harus bawa Yesus ke hadapan Pilatus. Apakah mereka tidak keberatan dengan hukuman salib? Tentu tidak, teman-teman. Karena pertama, justru hukuman salib lebih sadis daripada hukuman rajam. Hukuman salib pasti lebih bisa melampiaskan sakit hati mereka kepada Yesus dibandingkan dengan hukuman dilempari sampai mati. Hukuman salib yang lebih brutal itu pasti lebih memuaskan hati mereka. Kedua, dengan hukuman salib, maka mereka bisa memastikan prajurit Romawi terlibat dan mengawal seluruh eksekusi salib. Seandainya murid-murid Yesus mau membebaskan Yesus, maka mereka akan berhadapan dengan para prajurit Roma. Yang ketiga, mereka bisa membunuh Yesus tanpa harus mengotori tangan mereka dengan darahnya. Mereka tinggal jadi penonton saja. Seluruh eksekusi akan dilakukan oleh prajurit Roma. Di mana letak kebetulannya? Kebetulan saja para pemimpin Yahudi memutuskan untuk menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Jika tidak, maka kematian Yesus kemungkinan besar adalah dengan cara dilempari sampai mati. Dan cara itu tidak boleh terjadi, teman-teman. Karena tidak memenuhi nubuatan dalam perjanjian lama dan apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Mengapa Yesus harus mati dengan cara disalibkan? Tidak boleh mati karena dipenggal atau dilempari sampai mati? Silakan lihat video yang ada di deskripsi ya, teman-teman. Karena para pemimpin Yahudi berubah total, akhirnya mereka menyerahkan Yesus ke Pilatus. Dan Pilatus memvonis mati Yesus dengan cara penyaliban. Apakah itu bukan suatu kebetulan? Apa kebetulan yang terkait dengan Pilatus? Begitu sentralnya peran Pilatus dalam pusaran konspirasi penyaliban Yesus ini, teman-teman. Kalau tidak ada Pilatus, tidak ada penyaliban. Karena hanya Pilatus yang berhak untuk memutuskan hukuman salib. Dan kebetulan saja Pilatus sedang ada di Yerusalem. Kok kebetulan? Pilatus adalah gubernur Romawi di Yudea yang diangkat oleh Kaisar Roma. Seperti gubernur-gubernur sebelumnya, Pilatus tinggal di Kaisarea, yaitu ibu kota provinsi Romawi di Yudea, teman-teman. Tapi karena di Yerusalem akan dirayakan hari Paskah, maka Pilatus datang ke Yerusalem bersama dengan sejumlah besar pasukannya, teman-teman, untuk membantu menjaga keamanan agar tidak terjadi kekacauan atau keributan. Jadi, untung saja Pilatus lagi berada di Yerusalem saat itu,
sehingga Yesus akhirnya disalibkan. Adakah hal yang menarik dari bertemunya Yesus dan Pilatus? Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, ia kemudian menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi mengambil seekor keledai. Dari keterangan tersebut, maka kita tahu bahwa jalur yang dilalui Yesus adalah dari arah Betania, berhenti di Betfage, lalu menuju Yerusalem, dan masuk melalui gerbang timur atau gerbang emas. Ini adalah gerbang yang tertua di kota Yerusalem, teman-teman. Kedatangan Yesus ini memenuhi nubuatan yang ditulis dalam Yeskiel 44 ayat 1-3, bahwa Mesias akan datang melalui gerbang timur. Gerbang timur ini sekarang dalam keadaan ditembok dan tidak bisa dilewati. Gerbang ini ditutup pada tahun 810 Masehi, sempat dibuka oleh tentara salib di tahun 1102, namun kemudian ditutup kembali saat Yerusalem jatuh di tangan Kesultanan Ottoman. Nah, yang menarik bukan hanya mengenai respon masyarakat Yerusalem yang menyambut Yesus. Itu lain kali saja kita bahas ya. Tapi kaitannya dengan Pilatus, teman-teman. Beberapa teolog mengatakan bahwa Pilatus dan Yesus memasuki Yerusalem pada waktu yang sama, tapi dari gerbang yang berbeda di minggu-minggu itu, teman-teman. Tentu saja ini hanyalah spekulasi. Kita tidak mempunyai bukti sejarah yang menegaskan masuknya Pilatus dan Yesus ini di hari yang bersamaan. Tapi kalau dipikir-pikir, teman-teman, hal itu mungkin saja terjadi. Bahkan sangat mungkin terjadi. Pilatus datang melalui gerbang barat, mengendarai karavan kuda putih. Bersama dia ikut juga para perwira militer Romawi yang mengawalnya. Ada juru masak, lalu gerobak yang mengangkut kebutuhan makanan dan minuman mereka selama di Yerusalem. Dan tentu saja, ratusan atau bahkan ribuan prajurit Romawi yang mengiringi dia. Saya membayangkan, teman-teman, Pilatus memasuki Yerusalem dengan diiringi oleh trompet Romawi yang sangat memekakkan telinga. Kontras sekali kan dengan Yesus yang memasuki Yerusalem dari gerbang yang berbeda dengan hanya mengendarai seekor keledai betina, teman-teman. Dan dia hanya disambut oleh masyarakat biasa. Kontras kan? Seandainya Pilatus tidak berada di Yerusalem, bukankah mereka bisa membawa Yesus ke Kaisarea sehingga Yesus tetap bisa disalibkan hari itu juga? Itu tidak mungkin, teman-teman. Karena jarak Kaisarea dan Yerusalem sekitar 120 km. Dengan alat transportasi saat itu, menempuh 120 km dengan membawa tahanan yang penting bukanlah perkara yang mudah. Saat Paulus dipindahkan dari Yerusalem ke Kaisarea, itu membutuhkan persiapan dan pengawalan yang sangat ketat. Dan itu membutuhkan waktu hampir 2 hari, teman-teman, sampai di Kaisarea. Dengan kondisi sedang mempersiapkan diri untuk makan Paskah, sekaligus juga menjelang Sabat, tidak mungkin para pemimpin Yahudi membawa Yesus ke Kaisarea seandainya Pilatus ada di sana. Jadi, kebetulan sekali, untung Pilatus sedang ada di Yerusalem saat itu, sehingga penyaliban bisa terjadi tepat di hari raya Paskah. Yesus pun menggenapi misinya di dunia ini. Ia mati sebagai anak domba Paskah yang mati demi pengampunan dosa-dosa manusia. Kebetulan Yudas menjumpai kesempatan yang baik. Bayangkan seandainya Yesus tidak ditangkap malam itu, Yesus tidak bisa menjadi anak domba Paskah yang disembelih di kayu salibnya. Kebetulan para pemimpin Yahudi melihat bahwa kehadiran Pilatus bisa dimanfaatkan, sehingga akhirnya mereka memutuskan Yesus dibunuh dengan cara disalibkan. Kebetulan Pilatus sedang berada di Yerusalem sehingga ia bisa memutuskan perkara itu sampai mengeksekusi Yesus di kayu salib. Bayangkan seandainya Pilatus sedang berada di Kaisarea, maka Yesus tidak akan mati dengan cara disalibkan. Kalau begitu, penyaliban Yesus hanya sebuah kebetulan dalam sejarah dong. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dari perspektif manusia atau perspektif historis, penyaliban Yesus mungkin bisa terlihat sebagai sebuah kebetulan. Tapi dari perspektif Allah atau perspektif teologis, penyaliban Yesus adalah penggenapan dari apa yang sudah Allah tentukan sejak semula di dalam kekekalan. Penyaliban Yesus bukanlah sebuah hal yang kebetulan. Bukankah Yesus sudah berulang kali berkata bahwa ia harus disalibkan? Jadi Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya,
kapan dia mati, dengan cara apa dia mati, dan kapan dia akan bangkit. Teman-teman, dari peristiwa penyaliban Yesus kita bisa melihat dua kutub yang saling berbeda. Kehendak bebas manusia dan kedaulatan Allah dalam menentukan segala sesuatu. Keduanya tidak saling meniadakan, tapi dengan cara yang di luar pemahaman kita, keduanya bisa menggenapi apa yang sudah Allah tentukan di dalam dunia ini. Apa yang sudah Allah tentukan bagi Yesus. Apa yang sudah Allah tentukan bagi hidup kita. Bagi hidup kamu dan saya. Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati, diberkati Tuhan. Sampai bertemu lagi teman-teman.